Dan gimana? Halo bro. Ini beda banget ya. Mana cincin lu mana bro? Oh ya ini dong. Oke. Gue pikir langsung dilepas. Jadi ya gimana? 2 bulan ya lu married ya? Ya, udah married dan happily married. Itu udah kayak apa namanya template ya. Template. Iya jadi hari ini kurang lebih mungkin hampir setahun bro. Gue nggak undang lu untuk podcast. Andika juga. Padahal sebenarnya satu kantor. Ya. Satu mobil lunch dinner. Sering ketemu, sering ngobrol. Bener. Dan ya hari ini gue pengen undang Bro Dani lagi karena udah lama nggak muncul. Mungkin beberapa viewers dari gue di YouTube itu mungkin ada yang lihat ini Pak Bong interview siapa nih karena rambutnya beda. Ya. Ya, jadi totally gue kayak interview different person. Iya. Gitu. Nah jadi kali ini gue pengen ngobrol-ngobrol tentang ya kita udah kenal 14 tahun ya bro ya. Dan kalau misalkan temen deket yang merupakan venture capitalist, ya investor. Kalau teman-teman yang invest di stock market banyak banget, yang invest di properti banyak banget. Tapi kalau di venture capital itu dikit yang invest ke startup. Ada beberapa cuma nggak deket gitu. Dan lu salah satu yang deket. Dan hari ini gue pengen ngobrol-ngobrol santai supaya viewers di YouTube gue tuh pengen kalau mereka mau jadi venture capital seperti apa. Nah tapi sebelum ke sana mungkin boleh cerita sedikit gak bro? Pertama kali bisa mulai sampai endingnya jadi venture capital awalnya seperti apa sih? Gitu. Oke. Jadi memang waktu dulu lu udah tahu sendirilah background dari Ini awal kita. Kita temenan udah 15 tahun ya bro. Yeah. Jadi memang as soon as I graduated waktu itu came back to Indonesia, memang udah mulai dari awal itu karirnya di finance. Yeah. Jadi waktu itu sempat kerja di salah satu Big Four accounting firm sebagai advisory team di sana. Dari sana mulai masuk ke dunia profesional. Nah, setelah nggak lama dari sana, and then I set up my own bahasa kerennya itu investment banking advisory. Jadi kita bantu corporate action perusahaan-perusahaan sampai sekarang udah berjalan 10 tahun lebih dan kita banyak bantu perusahaan-perusahaan size-nya dari middle size company sampai yang big corporate dan juga conglomerate group. Nah, kita banyak bantu proses restrukturisasi perusahaan tersebut, sampai proses IPO, pre-IPO-nya ya, pre-IPO-nya, kemudian proses bikinin valuation untuk perusahaan tersebut, sampai kita kenalkan dengan investor luar negeri, investor lokal, private equity, venture capital, dan kita bantu due diligence proses sampai akhirnya deal. Nah, dari situ gue mulai banyak sekali mengecap lah industri investment. Karena banyak ngobrol sama private equity, banyak ngobrol sama orang-orang di venture capital, banyak ngobrol sama orang-orang di institutional investment ya. Dari situ mulai punya pandangan, point of view mereka itu ketika mereka melihat satu investment di satu perusahaan itu apa sih yang mereka cari dan kenapa sih kok mereka mau deal? Kenapa mereka mau masuk atau invest di perusahaan tersebut gitu? Nah sebelum lanjut nih, ini lucu banget bro. Jadi karena gue panggil Dan aja ya, nggak biasa panggil bro. Jadi ini lucu banget Dan karena waktu pertama kali gue kenal lu itu kan SMA ya kan? Yeah. SMA. Jadi kita beda 2 tahun. Yeah. Kita mulai tuh jadi MLM. Benar. Buat teman-teman yang nggak tahu, jadi kita mulai dari MLM. Jadi ya somehow Dani adalah downline gue, ya kan. Dan waktu itu kita bareng-bareng prospek. Ya dulu ya bokap Dani seorang banker juga, jadi punya posisi yang tinggi, seorang komisaris. Jadi kita presentasi ke bank-bank, kita tawarin, ya kan. Kemudian akhirnya kita misah nih, ya gue di Indonesia, lu kuliah di US, di Seattle pertamanya, kemudian akhirnya di Texas, ya kan, Austin. Nah tiba-tiba balik-balik dari yang orangnya MLM, orang marketing gitu. Tiba-tiba kenapa lu pilih finance? Maksudnya kan marketing kan background kita nih, kita naik motor, naik mobil, kita prospek orang gitu ya, ditolak, kemudian tiba-tiba dari marketing jadi finance. Jadi memang the biggest influence itu coming from my dad, jadi bokap, ya kan? Karena bokap itu kan yang paling deket ya, dan dia punya influence mungkin dari kecil dia udah bilang kalau kuliah tuh ambilnya harus accounting. Emang bokap background-nya accounting. Ya, kemudian dia jadi direktur keuangan di salah satu bank di Indonesia.
Dari situ dia selalu terus bilangin bahwa kuliah itu harus ambil accounting karena ilmu yang lain itu bisa dipelajari on the ground. Pada saat ini turun ke lapangan bisa sambil belajar, tapi accounting itu satu ilmu yang eksak. Ya kan, aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Itu satu ilmu yang eksak. Nah, jadi harus dipelajari itu. Nah, dari situ ya gue mulai terpengaruh. Terpengaruh, kemudian mulai pelajari. Waktu itu memang majornya gue di ekonomi. Pulang ke Indonesia, kerja di Big Four accounting firm. Habis dari situ ya bareng-bareng sama bokap waktu itu udah pensiun, ya kan. Dan memang dia punya network yang cukup luas ya di dunia finance, dalam negeri maupun luar negeri. Jadi waktu itu kita bareng-bareng bentuk satu investment banking itu. Jadi kalau dibilang kenapa finance, ya karena memang udah di frame waktu itu di sana, dan I really enjoy it. Waktu awalnya nggak gitu suka waktu kuliah gitu, waktu SMA, SMP, SMA gitu, segala sesuatu yang terkait dengan angka itu nggak gitu terlalu menarik. Tapi ketika mulai terjun ke industri kuliah dan akhirnya terjun ke industri ke industri keuangan, di sana benar-benar mengerti aplikasi daripada accounting dan juga finance terhadap real world businesses, ya kan. Wah, dari situ langsung tertarik banget, dan ketika tahu itu seberapa pentingnya ya pengetahuan terhadap accounting dan finance, aplikasi terhadap real world dan businesses, langsung akhirnya jatuh cinta ke finance. Jadi kalau teman-teman bingung, mungkin sebenarnya kalau gue boleh ini kayak dokter gitu ya. Jadi advisory firm yang namanya TJS Consultant dengan udah 10 tahun ini bro ya. 10 tahun ya. Jadi ibarat kata kayak semua orang itu mereka pasti merasa dirinya sehat. Padahal actually belum tentu. Kalau mereka check up ya baru ketahuan kira-kira seperti apa. Dan kedua, orang-orang memang pengen improve their health. Ya untuk itu mereka perlu minum vitamin atau apa, olahraga, exercise. Nah sama kayak perusahaan kan. Benar. Jadi yang kalau dulu gue awalnya bingung, ini maksudnya apa ya investment banking advisory firm. Nah tapi ternyata ketika ya gue jalanin Trinity, gue jalanin apa. Nah kadang-kadang kita sebagai entrepreneurs itu fokusnya hanya selalu product marketing. Jadi kita ada satu poin di mana ketika kita growth itu berhenti stuck dan kita nggak tahu, kita nggak ngerti bagaimana caranya supaya perusahaan kita ini bisa grow lebih banyak lagi. Nah salah satu adalah di invest sama private equity. Nah private equity ketika invest ya mereka mungkin nggak terlalu mengerti market seperti apa. Ya kita perlu punya ya corporate finance, kita perlu punya structure yang memang lebih bagus, lebih efisien sehingga perusahaan kita ini kelihatan seksi. Kurang lebih kalau gue boleh jabarkan gitu ya. Betul bro. Jadi kalau gue melihatnya kalau dari sudut kacamata corporate finance ya, kita melihat semua bisnis itu seperti aset, seperti aset kelas, seperti instrumen investasi. Jadi kalau entrepreneur, mereka itu kan memandang sebuah bisnis itu sebagai ya bisnisnya dia, sebagai satu usaha. Dia buka toko, dia ekspansi tokonya, dia punya karyawan dan lain sebagainya. Tapi kalau dari kacamata corporate finance, orang corporate finance itu melihat satu bisnis itu sebagai satu aset kelas, di mana saya bisa itu sebagai wadah saya untuk investasi, dan apakah aset kelas ini bisa grow. Ketika aset kelasnya grow, dia suatu saat dia bisa kapitalisasi dan dia bisa jual dengan harga yang lebih tinggi. Nah makanya itu biasanya corporate finance itu akan dibutuhkan di perusahaan yang dia sudah skalanya itu sudah mulai medium size ke atas. Dia udah untuk dari perusahaan from 0 to 1 itu butuh yang namanya produk sama sales. Itu udah nomor satu lah dimanapun. 0 ke 1 gitu ya. 0 ke 1. Tapi from 1 to 100 itu butuh perspektif yang lebih luas lagi. Jadi bukan hanya product and sales aja, tetap itu nomor satu. Cuman yang butuh untuk mensupport supaya dia bisa grow lebih bigger itu adalah financial restructuring. Dalam artian kalau dulu pengusaha zaman dulu dia kalau mau mengembangkan bisnisnya pikirannya ya buka satu toko, misalkan dia punya toko banyak retail, buka satu toko, tokonya untung, dari hasil keuntungan toko dia baru buka toko satu lagi. Dari hasil keuntungan toko ini dia baru buka lagi satu toko lagi.
Nah, sekarang itu memang sudah aliran dana sudah berubah. Jadi terutama di Indonesia, orang-orang sudah banyak sekali venture capital dan private equity yang udah besar di Indonesia. Kalau 10 tahun, 20 tahun yang lalu itu belum banyak. Nah, jadi sekarang itu terjadi perubahan, shifting dari business development ya, dari perusahaan-perusahaan yang bisa dibilang growth companies. Mereka disupport oleh dana-dana besar supaya bisa menghack growth-nya yang tadinya buka 100 toko itu butuh waktu 10 tahun, tapi sekarang buka 100 toko cuma butuh 2 tahun. Jadi istilahnya the future growth of the companies itu ditarik menjadi present. Dengan cara financial restructuring yang tadi. Nah, itulah di sana, di titik itu dibutuhkan yang namanya corporate finance. Jadi kalau bahasa lebih familiar mungkin financial engineering gitu ya? Ya, financial engineering mungkin kesannya agak negatif gitu. Tapi lebih ke financial restructuring, di mana kita bisa mengkapitalize future ya, aset-aset kita. Kita bisa mengkapitalisasi aset kita, bisa melakukan valuation terhadap saham yang dimiliki oleh founders, sehingga saham di perusahaan tersebut bisa di-capitalize dan juga bisa di-monetize. Artinya di-monetize tuh kalau perusahaan isu saham baru, dia bisa fundraising, dia bisa tuker saham baru itu dengan uang yang kan masuk di perusahaan. Uang dari investor masuk ke perusahaan, sehingga uang yang masuk itu bisa dipakai untuk pengembangan. Jadi kurang lebih sebenarnya investor, baik itu mungkin venture capital atau private equity, mereka masuk di sebuah entity, di sebuah startup atau di sebuah growth company adalah ketika company tersebut memang mereka punya existing growth, tapi mereka juga pasti punya projection. Ya, betul. Nah, projection ini yang memang ya dirapihin, dipercantik, kemudian tapi tentu aja harus masuk akal kan. Benar. Dari projection tersebut dapatlah sebuah angka, dan angka itu menjadi sebuah valuasi. Ya kan? Nah, dengan cara seperti itu kita bisa grow lebih cepat. Jadi kalau misalkan teman-teman mungkin ada yang saya adalah orang yang memang konvensional, kita melakukan bisnis konvensional, ya sah-sah aja. Ya kan, jadi ya udah income 1 tahun baru bisa dipakai untuk buka 1 toko kedua gitu ya. Berarti kalau mau buka 10 toko tunggu 10 tahun kan, kurang lebih gitu. Kalau ada yang memang merasa ya memang pengen tunggu 5 tahun 10 tahun, sabar, nggak apa-apa. Tapi ketika kita ingin going to the next level, jadi bukan dari 0 to 1 lagi tapi 1 to infinity, maka perlu financial restructuring. Financial restructuring, betul. Ya, dan mungkin nah dari sini kan ada cerita putus nih, dari jadi konsultan. Pertama dari kerja profesional sebagai Big Four, kemudian konsultan mungkin 8-10 tahun, dan akhirnya memutuskan untuk jadi venture capital. Nah, mungkin teman-teman boleh dikasih gambaran dan kira-kira venture capital tuh ngapain sih? Dan bagaimana bisa ada venture capital dan keberadaan mereka untuk apa sebenarnya? Iya. Jadi memang mungkin udah jalan Tuhan ya. Temenan sama lu 10-15 tahun. Dan kita sempat walking on a different path, dan akhirnya kita come across together again. Vibrasinya sama, connect lagi. Dan juga bareng-bareng sama Bro Putra dan ada Bro Vincent juga. Akhirnya kan kita bentuk bareng-bareng venture capital yang namanya Salt Ventures. Nah, ya tadi pertanyaannya kenapa bisa membentuk venture capital? Ya karena mungkin analogi sederhananya banget ya. Ambil industrinya real estate ya. Jadi kalau di industri real estate menjadi consultant ya, atau menjadi advisor yang seperti gue lakukan selama 10 tahun terakhir, itu seperti menjadi membuka seperti agent ya, seperti agen properti. Di mana agen properti kan dia penengah antara yang mau jual rumah sama yang mau beli rumah, atau jadi arsitek gitu ya. Atau jadi arsitek ya. Jadi kalau di advisor, di consultant waktu itu kita juga jadi penengah antara yang mau jual perusahaan dengan yang mau beli perusahaan. Nah, tapi kita biasanya memihak. Kita biasanya on the sell side, yang mau jual perusahaan. Kita yang mau jual ekuitasnya, ya kan? Atau mau jual debt-nya. Nah, biasanya agen-agen dia punya cita-cita, pasti selalu ya. Agen-agen itu punya cita-cita pengen menjadi developer properti, ya kan? Karena developer properti kan enak, dia punya uang sendiri, dia bisa lihat ada tanah luas, dia beli tanah tersebut, kemudian di develop menjadi satu building, seperti Trinity Land. Atau dia lihat lagi, ada developer yang melihat, oh ini gedung, sebenarnya gedung ini tua. Tapi kalau gedung tua ini dibeli, direnovasi, saya bisa naikin rental rate-nya, rental income-nya, sehingga suatu saat ketika gedungnya udah bagus, penuh, terisi okupansi rate 90%.
saya bisa jual lagi ke developer yang lebih besar di luar negeri, mungkin dengan harga yang jauh lebih tinggi. Nah, kurang lebih venture capital itu seperti itu, seperti developer kalau di properti ya. Jadi kita mengelola our own capital, di mana kita melihat nih ada perusahaan yang mungkin bertumbuh, perusahaan yang mungkin bisa diperbaiki, kita inject our own capital, dan mungkin kita bisa bantu kasih value added ya di beberapa hal lah, misalkan di dalam hal corporate finance, dalam hal marketing, branding, dan juga networking. Kadang-kadang para founders itu mereka sangat butuh itu, network. Dikenalin lah sama si A, dikenalin sama si B. Contohnya seperti Amazara. Amazara yang salah satu perusahaan yang kita invest, di mana Uma Hapsari sebagai foundernya, dia itu sangat struggling waktu tahun lalu. Itu mencari pabrik maklon, pabrik untuk memenuhi kapasitas produksinya untuk bisa jualan. Jualannya jago banget, Uma. Brandingnya bagus banget, produk yang dibuat bagus banget. Tapi kapasitas produksinya berkurang sehingga terjadi loss of sales yang sangat tinggi. Akibatnya salesnya itu nggak turun. Karena customer maunya A, tapi produk A nggak ada. Nah, akhirnya kita bantu untuk carikan pabrik maklon yang besar. Waktu itu kebetulan kenalannya Bro Vincent. Jadi ada satu pabrik yang gede. Bandung ya, di Bandung. Di daerah, iya kayaknya sih daerah sana. Gede, dan dia punya kapasitas yang memang meng-cater perusahaan-perusahaan internasional. Dan kualitasnya tuh bagus banget. Nah, akhirnya dikenalin, sekarang salesnya melesat banget Amazara. Cuman karena satu hal itu, jadi ada mampet istilahnya di pipanya itu ada mampet. Nah, kita bisa kasih masukan, bisa kasih network. Nah, itu salah satu hal yang venture capital itu lakukan biasanya. Ya, tapi itu analogi yang benar banget sih. Karena kan gue developer jadi langsung paham gitu. Dan teman-teman di sini juga banyak yang memang pelaku properti, karena kan memang follow YouTube Bong Chandra kan pasti lebih ke properti interest. Dan sekarang kalau misalnya ini banyak banget komen-komen atau di DM sih, bukan komen di DM. Kira-kira untuk supaya di awal itu invest, kan sekarang udah ada 20 portfolio ya, kalau nggak salah di Soft Ventures. Jadi sudah ada 20 company di invest. Sekarang sudah fund yang keberapa, dan di awal-awal itu kan ya orang mungkin questioning ya, itu fund-nya itu apakah dari internal atau gimana, dan karena kan di awal-awal kan orang ingin lihat track record. Ya kan, jadi telur dan ayam. Track record-nya apakah sudah ada company di invest dan berhasil. Nah, kalau di awal kan belum ada. Nah, itu mungkin boleh diceritain sedikit, itu banyak banget DM yang tanya. Iya. Jadi kita kan di Soft Ventures itu kan berdiri tahun 2018 akhir ya. Jadi kurang lebih kalau sekarang itu udah 3 tahunan lebih. Nah, kita sudah fund kedua. Fund pertama waktu itu dibentuk memang itu dari our own capital plus our inner circle ya, capital. Dan memang itu bisa dibilang itu fund yang kita bentuk untuk membuktikan, untuk proof that we can make it in the venture capital arena di Indonesia. Kan waktu itu pemainnya udah gede-gede, ya kan? Ada senior-senior kita yang memang udah memiliki fund yang besar banget. Kita waktu itu masih newcomer, fund 1 kita, dan memang waktu itu kita fokusnya memang dari awal-awal. Setahun pertama kita udah mulai agak shift our focus, bukan lagi di pure tech sector, tapi kita ada mix antara retail, fundamental, dan teknologi. Nah, jadi kurang lebih seperti itu, dan memang di setiap fund itu kita ada skin in the game, ya kan, bareng-bareng sama Bro Bong juga. Every fund partners daripada Salt itu pasti we put our own money juga di setiap fund itu, supaya apa? Supaya kita ya kalau naik kita harus naik bareng gitu ya. Kita ada skin in the game. Jadi kerasa kalau sakit ya kerasa sakit bareng-bareng gitu ya. Kalau happy kita kerasanya happy bareng-bareng dengan LP kita yang mempercayai kita. Dan itu justru yang disenengin sama partner kan, ketika we put our money juga gitu. Jadi karena kita ada di kapal yang sama gitu. Nah, betul. Sebelum saya lanjutkan, jadi nanti mungkin gue rencana mau korek Dani, kira-kira sektor apa yang Dani akan pilih ya di masa-masa winter season sekarang ini. Kemudian yang kedua adalah kalau misalkan teman-teman mau jadi venture capital, misalkan 2 tahun, 3 tahun, atau 5 tahun dari sekarang, gimana sih step awalnya, bagaimana sourcing deal dan lain sebagainya. Jadi ini dua ini kita akan lanjutin lagi. Tapi sebelumnya saya ingin informasikan bahwa
nanti tanggal 17 sampai 18 November 2022, saya dan Dani itu akan diundang untuk menjadi pembicara di Finfo Conference dengan tema The Winter Money. Nah, tapi menariknya di sini kita berdua bukan hanya menjadi pembicara, tapi kita juga akan jadi peserta. Ya, kenapa? Karena selama 2 hari conference kita akan belajar langsung ya 18 Winter Money Framework to Build a Generational Wealth itu dari 30 industrial dan financial expert di Indonesia. Akan ada 5 top 5 venture capital juga yang hadir di sana, jadi kita bisa punya kesempatan untuk networking, pitch our business, dan di sini di bawah saya, ini kebetulan Andika lagi nggak ada, jadi Putra itu menemukan sebuah terobosan baru, dia buat sebuah board game, ya ini kurang lebih seperti Monopoly tapi jauh lebih advance, namanya Pump and Dump board game. Jadi di sini ada 8 karakter, ini ada pound-nya, situ ya. Ya akan ada 4 economic clock di sini, ada stocks, crypto, startup, properti. Jadi board game ini kita tidak jual bebas. Jadi hanya dicetak 888 pieces dan setiap peserta yang hadir di Finfo Conference akan mendapatkan board game ini. Ya, tapi hanya 888 pieces. Jadi untuk informasi teman-teman bisa lihat follow Instagram @finfocon atau bisa buka link yang ada di bawah saya atau ada di description. Ya, mungkin sebenarnya sedikit tambahan ya, boleh. Untuk board game ini. Sebetulnya ini bisa menjadi satu langkah awal buat teman-teman semua yang memang pengen masuk ke dunia capital market atau venture capital atau private equity. Karena pada saat pertama kali main game ini, lumayan mind-blowing. Karena it's a mix of monopoly game and capital market. Capital market dan real sector gitu ya. Kalau monopoli kan kita own-nya itu hanya properti. Ya, hotel, rumah merah, rumah hijau. Rumah merah, rumah hijau doang, 3. Nah, properti dan itu kan cuma satu sektor dari satu industri yang banyak macam sektor. Nah, kalau di game ini the genius of Bro Putra adalah dia bisa mengcombine itu. Jadi di sini ada 4 aset class yang ada, ya kan? Ada startup, kita bisa invest di startup, perusahaan startup. Ada perusahaan yang di stock, public listed company, kita bisa invest di sana. Ada real estate juga, dan juga yang terakhir ada cryptocurrency. Jadi 4 aset kelas ini bisa dipelajari dan ada economic clock-nya itu loh yang menarik. Jadi maksudnya economic clock itu adalah kadang-kadang kan kita dalam berinvestasi ada berita-berita atau ada events yang terjadi di dunia ini yang bisa memengaruhi 4 aset kelas itu. Dan di sini dijelaskan semuanya, misalkan kalau GDP bertumbuh, itu aset kelas mana yang akan naik nih? Kalau misalkan terjadi layoff gede-gedean, nah aset kelas mana yang akan terdampak, ya kan? Jadi kalau menurut saya, this game is very interesting dan the first step if you want to get to know capital market, dunia venture capital lebih dalam lagi sih. Dan detailnya lagi adalah ini ada harga-harga, jadi harga bisa naik turun. Yes, benar. Dan ada rug pull juga ya? Ada rug pull juga di sini. Ada rug pull, ya. Jadi benar-benar menggambarkan ya secara simple terms, menggambarkan apa yang bisa terjadi di dunia capital market gitu. Ya, oke. Wow. Ya, ini shout out untuk Putra yang lagi di Bali sekarang. Oke. Lanjut lagi bro, jadi ada 2 hutang tadi. Jadi yang pertama adalah kalau misalkan teman-teman ya mereka ya Dani atau Pak Bong saya pengen
one day mungkin jadi venture capital. Oke. Apa sih hal pertama yang mereka lakukan? Kira-kira step by step-nya dan apa sih yang dikerjakan seorang venture capital? Nah, jadi venture capital itu sebetulnya intersection dari 3 hal. Ini harus dimiliki ya oleh seorang venture capitalist. Yang pertama adalah entrepreneurial spirit. Dia harus punya entrepreneurial spirit. Kenapa? Karena venture capital itu berbeda dengan private equity. Private equity kan dia invest di perusahaan-perusahaan yang udah lebih mature, udah gede, ya kan? Venture capital dia invest di perusahaan-perusahaan yang sifatnya growth, di mana culture di perusahaan tersebut itu masih entrepreneurial banget. Semua orang-orang yang kita temui kayak Uma, Pamela, Unique, Stephanie, kemudian ada Mandy dan Kalin, dan lain sebagainya ya. Itu semua itu punya entrepreneurial spirit yang sangat-sangat tinggi. Jadi kita harus tahu shoes-nya mereka apa. Kalau orang profesional tiba-tiba dia pure profesional, tiba-tiba dia masuk ke dalam dunia venture capital, nanti pembicaraan akan kaku. Dia nggak ngerti. Pokoknya A ya A. Ini kan framework-nya begini ya. Ini harus begini. Tapi kenyataannya itu nggak seperti itu. Namun yang kedua adalah dia harus memiliki financial mindset. Karena at the end of the day, venture capital itu adalah sebuah investment. Di mana investasi itu harus bertumbuh dan harus untung. Benar. Ya kan, jadi harus ada hitung-hitungannya. Nggak bisa, ini kan bukan charity ya. Gitu, bukan charity dan bukan gamble ya. Not the gambling. Jadi semua itu ada calculated risk-nya istilahnya. Jadi karena bukan charity ya harus ada financial knowledge untuk menghitung valuasi pada saat masuk berapa, apakah valuasinya pada saat masuk ini fair atau enggak. Apakah ketinggian nggak dibanding nanti dengan kita bahas itu sedikit kompetitor? Ya. Setelah yang ketiga ini. Ketinggian nggak dibandingkan dengan kompetitor yang lainnya, valuasi-valuasinya. Dan ketika masuk, kita bisa kasih value added apa sehingga sales-nya itu bisa bertumbuh tinggi. Pada saat sales bertumbuh tinggi, kita hitung lagi valuasinya dan kita adakan next round of investment. Dan yang paling penting adalah ketika kita masuk, we have to have the end in mind. Artinya exit strateginya harus ada. Jadi bukan cuma masuk, tapi exit-nya seperti apa? Exit-nya seperti apa? Karena kan ya at the end of the day kita nggak selamanya di perusahaan itu kan. Yang ketiga adalah teknologi. Teknologi ini maksudnya gimana? Karena venture capital itu selalu at the forefront of innovation. Dimanapun dari zaman dulu tahun 1970-an sampai sekarang, venture capital selalu membackup inovasi. Inovasi itu nggak hanya melulu aplikasi, bukan aplikasi aja gitu, tapi bisa juga segala sesuatu tapi yang di backup oleh bisnis model yang menarik, bisnis model yang inovatif dan juga teknologi yang bagus gitu ya. Teknologi yang terdepan dan implementable. Nah, itu jadi tiga hal itu. Kalau misalnya teman-teman memang tertarik untuk masuk ya ke dunia venture capital, tiga hal ini penting dan memang butuhkan pengalaman. Bukan orang baru lulus tiba-tiba pengen buat venture capital itu mimpi. Karena kan banyak orang gitu ya. Kalau misalkan baru lulus mau buat bisnis, buka usaha itu bisa. Ya lu aja kan proses bayangin dari kerja dulu sebagai profesional di Big Four ya kan 2-3 tahun lalu kemudian bangun konsultasi advisory firm selama 8-10 tahun ya baru akhirnya punya pengalaman yang cukup. Harus ada exposure. Karena nggak ini satu industri yang kompleks dan harus punya kacamata di banyak sisi kan. Kita sendiri, maksudnya we experience this for the past 3 years. Kita sering menggabungkan antara perspektif you as an entrepreneur for the past 11-12 years kan di Trinity, membangun perusahaan dari nol sampai akhirnya listed di bursa dan sekarang punya project di mana-mana. Ada di Sentul, di Labuan Bajo, proyek-proyek baru ya, Batam dan lain sebagainya. Itu kan bukan ordinary people cannot do it. Jadi has to be extraordinary dan punya mindset entrepreneur yang sangat tinggi, risk takingnya harus juga tinggi, tapi calculated risk. Nah itu di-combine dengan perspektif gue juga sebagai yang punya financial background dan juga ini. Nah kombinasi itu ya itu experience itu, nggak bisa kayak lulus pengen buat venture capital itu nggak mungkin. In your dream sih. Dan juga kadang-kadang kita lihat ada orang bisnisnya bagus misalkan, kemudian kita, gue pengen invest orang ini, kita kontak dia juga belum tentu mau ya. Ya, belum tentu. Belum tentu mau. Tapi kalau misalkan kita bisa menempatkan diri kita di sepatunya dia, bisa jadi dia tertarik untuk itu. Dan ini kita sudah lakukan dengan beberapa founder-founder yang hebat-hebat gitu. Mereka awalnya tertutup dengan dunia
investment atau private equity, venture capital udah di approach oleh beberapa venture capital tapi masih nggak mau, tapi akhirnya kita approach ya, dan mereka terbuka. Jadi tergantung gimana cara kita deketinnya aja, kayak deketin cewek gitu ya. Bocoran singkat sedikit, Dani. Jadi kira-kira milestone dari Solve Ventures dari portfolio sudah diinvest, growth-nya ini 2-3 tahun terakhir mungkin boleh dibocorin. Oke. Jadi untuk yang Fund 1 dan Fund 2 ya, kita ada 2 fund sekarang. Nanti we are about to set up our third fund. Soon. Yang Fund 1 kita itu kan 2019 pertengahan kita mulai invest, melakukan first investment kita. Dari titik itu sampai sekarang kurang lebih total portfolio investment kita itu sudah naik 7 kali lipat. 7 kali lipat dari totalnya. Ya, dari total capital invested. Ya. Jadi kalau di venture capital itu ada istilahnya MOIC, multiple on invested capital. Itu sudah naik 7 kali lipat. Nah, kita planning untuk exit ya, mungkin in the next 2 to 3 years. Oke, karena biasanya satu fund itu dia punya time horizon-nya adalah 6 sampai 8 tahun. 6 sampai 8 tahun. Ada kalau yang Fund 1 itu 5 tahun, 5 sampai 6 tahun. Yang Fund 2 6 sampai 8 tahun. Jadi udah jalan 3 tahun lah ya, 3 tahunan dan sudah kuat signifikan ya, 7 kali sudah naik 7 kali lipat. Kalau compare to the aset kelas lain lumayan susah untuk bisa. Walaupun ini kita belum cerita, ini belum exit. Ya, tapi we are about to exit dalam waktu 2 sampai 2,5 tahun. Benar. Nah, kemudian untuk yang Fund 1 itu kan temanya kita adalah creative ecosystem, ya kan, creative ecosystem. Di mana di dalamnya itu ada perusahaan-perusahaan seperti Amazara, Sika, ada Dr. Soap, kemudian ada Finfok, kemudian yang nanti akan mengadakan conference dan juga own the IP of this board game, Finfok. Nah, kemudian ada juga Autospector, ada USS Networks, kemudian ada R66 Media. Ya, jadi memang ada 2 arm sebetulnya. Arm yang pertama ada media company, kemudian arm yang kedua ada retail. Nah, itu Fund 1. Oke. Itu temanya ya? Itu temanya. Nah, kemudian kita bentuk Fund 2 kita itu di pertengahan tahun lalu, 2021 tuh. Pada saat pandemi, ya kan, kita ingat kita Zoom. Semuanya, apapun itu kita Zoom. Ya. Bikin investment thesis, apa segala macam kita lakukan via Zoom. Kurang lebih 1 tahun, udah berselang. Berarti 1 tahun, mungkin 1 tahun 3 bulan kali ya. Dihitung dari waktu itu kita set up the fund, yang Fund 2. Nah, Fund 2 ini temanya adalah new retail plus real estate fund, ya kan. Jadi kita memang waktu itu fokus investmentnya di sana dan sudah naik 1,5 kali lipat dalam waktu 1 tahun. 1 tahun. And 2022 it's a tough year for any asset classes. Semua aset kelas itu terkoreksi lah, bisa dibilang ya. Semuanya kripto, saham, saham, gold dan lain sebagainya itu terkoreksi. Tapi untungnya kita memang sudah fokus dari sejak awal. Nggak tahu kenapa, mungkin kita dapat cenayang ya dari yang di atas gitu ya. Kita sudah merasakan bahwa ini kok kayaknya I think what makes Solve Ventures itu bisa menjadi seperti sekarang ya. Kayaknya one of the things that kita secara consciously atau unconsciously we make the right decisions over and over again. Walaupun ada few mistakes, tapi tetap nggak major ya. The right decision itu yang bisa mengcover the mistake. Jadi makanya itu yang keep us going forward sih. Oke, nah itu milestone udah di-achieve. Nah sekarang kira-kira menghadapi winter season bro 2023, kita sebagai investor bukan hanya dari sudut pandang venture capital atau Solve Ventures, kira-kira kita akan bet apa bro Dani dan Solve Ventures itu akan bet on what gitu. Iya. Jadi ada satu quote ya, mungkin teman-teman pernah dengar juga, in the short term capital market atau stock market is a voting machine. In the long term, capital market atau stock market is a waiting machine. Jadi maksudnya adalah dalam jangka waktu yang pendek, sebuah aset kelas itu adalah voting machine. Jadi orang pada vote.
Tahun lalu orang voting itu saham-saham di stock market pada vote semua, wah ini bagus. Tesla gitu ya. Tech sector, stock market terutama tech sector. Itu pada voting di sana. Kemudian ada juga cryptocurrency. Ya kan? Cryptocurrency orang-orang pada voting di sana. Voting akhirnya terlalu overvalue karena banyak yang nge-vote di sana. Tapi in the long run, stock market atau capital market itu adalah a waiting machine. Jadi segala sesuatu yang terlalu overvalue itu at the end of the day itu akan ada yang namanya rebalancing atau kembali ke titik equilibriumnya. Nah, ini yang terjadi sekarang. Bisa dibilang terjadi koreksi. Nah, ada satu rasio yang sering dipakai oleh para investor-investor yang senior. Sudah institutional investor yang besar-besar memanage billions and billions of funds, mereka memakai rasio yang namanya Warren Buffett ratio. Nah, Warren Buffett ratio itu apa? Dia compare antara GDP di seluruh dunia dengan market cap di seluruh dunia. Jadi rasionya, kalau GDP itu kan pertumbuhan ekonomi kan, dibandingkan dengan market cap. Market cap itu kan nilai valuasi saham-saham yang listed. Semuanya dikolek, digabungin jadi satu. Nah, itu membandingkan apa? GDP itu kan menunjukkan fundamental dari sebuah negara. GDP itu kan perputaran antara goods and services. Jual barang A itu dicatat di GDP. Jual barang B dicatat di GDP. Ekspor, import semua dicatat di GDP. Jadi GDP itu menggambarkan fundamental. Market capital ya itu menggambarkan capital market, valuasi yang di capital market. Nah, ketika market cap itu jauh lebih besar dibandingkan dengan GDP, maka artinya apa? Fundamental itu nggak ngejar terhadap valuasinya. Bisa dibilang overvalue ya? Overvalue bisa dibilang. Jadi waktu pada saat tahun 2008 itu GDP ya dibandingkan dengan market capitalization itu kurang lebih 44%. Artinya market cap itu 44% ini GDP karena terjadi krisis waktu itu. Tapi sebelum itu di tahun 2007-nya itu tinggi sekali sampai di atas 100%, 120-130%. Tinggi, tiba-tiba langsung terkoreksi kan karena stock market terkoreksi habis-habisan. Tinggal 44%, yang sebelumnya 130%. Nah, sekarang ini hal ini juga terjadi sekarang. Trennya kurang lebih mirip. Berarti udah di atas 100 ya? Sekarang sudah di bawah, sekarang 98%. Oke. Tapi sebelumnya di atas 100? Sebelumnya di atas 100, 2020-2021 itu di atas 100 belasan ya, 100 belasan persen. Nah, sekarang kan terjadi koreksi di stock market, artinya terjadi rebalancing lagi nih. Jadi kalau krisisnya seperti 2008 masih ada 50% to go ya? Iya, kalau 2008 mudah-mudahan bisa turun sampai 50% to go gitu. Iya, jadi sebetulnya netral titik tengahnya itu kan sudah dilihat lah selama for the past 20 years gitu ya, 20 tahun terakhir itu memang mediannya itu di angka 80-an persen. Oke. Mediannya, jadi yang normalnya lah dunia normalnya fair value-nya itu adalah 80-an persen. Market cap itu 80% dari GDP. Nah, tapi memang kadang-kadang suka ada naik turun lah. Ya, extraordinary ini ya, event ya. Jadi ya kalau kita lihat sekarang kan terjadi rebalancing. Nah, untungnya yang tadi kita make big decision yang correct gitu ya, yang betul gitu. 2019 sebelum orang-orang berbicara mengenai tech bubble, kita sudah agak menghindari tech investment di teknologi. Kita fokus investment di retail dan juga di beberapa media, perusahaan media company. Karena ya mungkin kekuatan kita ada di sana dan kita melihat investment di tech itu terlalu high risk gitu ya. Dan semakin ke sini gue juga semakin melihat bahwa ini pandangan gue pribadi ya. Berdasarkan my own observation bahwa Indonesia itu belum cocok untuk mendirikan perusahaan yang pure teknologi. Atau bahasa keren itu adalah deep tech. Deep tech. Jadi ada di luar negeri itu banyak tuh beberapa fund itu yang fokus untuk deep tech solution. Nah, deep tech solution itu yang sifatnya seperti AI, seperti machine learning gitu ya. Machine learning, kemudian kayak
Apa misalkan yang kayak ada hologram muncul dan lain sebagainya. Nah, Indonesia itu belum cocok untuk mendirikan perusahaan-perusahaan seperti itu. Kenapa? Karena di Indonesia infrastruktur daripada teknologinya itu belum fully built. Dan yang kedua adalah manpower itu nggak cukup untuk bisa mensupport itu. Jadi ketika perusahaan itu mau bentuk, dia nggak akan bisa grow. Karena ketika butuh karyawan untuk programmer yang punya skill set tinggi seperti itu nggak akan ada. Nggak akan banyak available di Indonesia. Yang kedua, infrastrukturnya juga belum cukup. Jadi investment di pure teknologi di Indonesia itu belum pas. Makanya perusahaan-perusahahaan yang besar, yang sudah unicorn dan decacorn, at the end of the day, mereka tetap akan punya investment di real sector. Goto ada investment di swalayan. Dia masuk ke swalayan, dia masuk ke bank lagi, ya kan? Ke bank. Walaupun banknya memang ada bank digital. Beberapa perusahaan-perusahaan yang unicorn decacorn juga mereka banyak sekali melakukan investment di real sector. Jadi memang kalau di Indonesia investment itu harus digabungkan antara teknologi tapi harus ada di backup oleh real sektornya juga. Nah, jadi makanya fund kedua kita, padahal waktu itu kita bentuk fund itu di 2021, ya kan? Waktu bareng-bareng ada ide juga dari lu, kita masuk ke dalam real estate. Digabungkan dengan high growth. Jadi supaya ada fundamental plus ada growth-nya. Jadi memang dari kita udah mulai ngarah tuh ke sana, ya kan? Dan kita bersyukur banget kita masuk ke tema itu gitu loh. Kalau enggak sekarang kalau misalkan waktu itu di fund 2 kita masuk ke teknologi yang pure teknologi, wah mungkin sekarang kita nggak bisa naik 50% dari sisi total MOIC-nya kita ya, multiple on capital investment. Ya makanya kita bersyukur kita make the big and correct decision last year, dan sekarang kita lagi refocus our self ke industri-industri yang sifatnya itu consumer tetap, karena consumer itu market yang paling besar di Indonesia, dan Indonesia itu bisa naik GDP-nya itu karena consuming sektornya gede banget. Orang Indonesia suka spending sehingga perputaran uang di orang-orang itu cukup banyak karena dia suka spending nonton konser. September, Oktober, November, Desember itu konser semua. Penuh konser, penuh event dan penuh ini kan. Dan orang mau untuk spend di sana. Dan itu yang menghidupkan ekonomi di Indonesia. Kita hidup karena kita puterin uang di negara kita sendiri. Nah, selain daripada itu, consumer dan kita fokusnya ke basic needs. Dan basic needs yang paling penting itu adalah healthcare. Nah, makanya kita sudah mulai, kita ada investment juga di satu maternity clinic, maternity healthcare group ya, yang namanya Kehamilan Sehat. Fokusnya itu di pre-pregnancy, pregnancy, dan post-pregnancy. Itu satu cycle yang bisa dibilang selalu ada untuk Indonesia, untuk negara-negara yang masih developing seperti Indonesia. Kalau di Jepang, di Singapura ya mungkin target marketnya udah mulai agak kecil. Tapi di Indonesia itu marketnya sangat besar. Satu tahun Indonesia itu melahirkan 5 juta. 5 juta bayi ya? 5 juta bayi, betul. Jadi gue yakin banget sih bahwa keputusan Salt ya untuk bisa masuk ke maternity clinic, premium maternity clinic itu luar biasa. Iya. Jadi maksudnya business modelnya adalah 5-star facility, 5-star experience, with affordable. Jadi orang-orang price. sekarang mereka bisa 4D pada saat proses ya anaknya di dalam kandungan masih 2 bulan, 3 bulan mereka udah bisa lihat 4D ya. Iya, betul. Jadi di situ dan kita melihat bahwa healthcare, terutama maternity ya, itu kalau menurut saya itu lebih penting daripada basic needs bahkan. Ya, banyak orang pasangan-pasangan muda mungkin mereka rela untuk menjual rumahnya misalkan ya, atau bahkan mobil atau bahkan rumah untuk bisa bayinya itu melahirkan dengan sehat, bahkan memberikan vitamin dan segala macam ke anaknya, ya kan? Jadi artinya apa? Dia bisa men-sacrifice basic needs-nya dia hanya untuk kesehatan daripada anaknya. Sekarang udah berapa klinik
Nah, sekarang kita ada bareng-bareng kan, bareng-bareng sama foundernya juga, namanya Pak Agus dan Pak Sam ya. Total sudah ada 15 klinik. 15 klinik. And hopefully next year itu kita bisa grow up to 50 clinics. Jadi 50 klinik target tahun depan. Ya, gitu. Karena di Indonesia itu yang pertama number of hospital ketimbang number of population itu sangat kurang. Number of beds di hospital ketimbang dengan number of population sangat-sangat kurang ketimbang negara-negara di Southeast Asia. Number of doctors ketimbang dengan number of population itu juga sangat-sangat kurang. Jadi kebutuhan di Indonesia terhadap healthcare yang masif dan juga affordable itu sangat-sangat besar. Nah, makanya kita masuk ke sana. Ditambah lagi kita juga ada fokus di real estate yang di fund 2 kita masih fokus di sana. Balik lagi ya itu, middle income sector di Indonesia besar dan demografi Indonesia itu masih gendut di bawah. Artinya banyak pasangan-pasangan muda yang baru masuk dunia kerja. Ketika mereka menikah, hal pertama mereka udah ada budget nih biasanya. Kalau sebelum menikah itu kan mereka nabung. Once mereka udah nikah, hal pertama yang akan ditanya istri atau mungkin sebelum menikah, calon istri akan nanya, emang kita tinggal di mana? Udah pasti nanti akan harus cari, ya kan, rumah. Dan begitu udah menikah, dia akan spendingnya itu biasanya akan punya anak, ya kan? Jadi itu udah satu whole ecosystem. Satu whole ecosystem, dan itu chunk yang paling besar di Indonesia. Chunk yang paling besar, dan itu basic needs. Jadi kita akan tetap fokus di sana, di consumer sector, basic needs, dan juga lifestyle. Lifestyle itu juga penting karena 3 hal itu ya. Karena Indonesia orangnya suka hangout, suka hangout ya. Jadi 3 hal itu sih yang kita fokusin. Nah, ini selalu nggak cukup nih 1 jam ya dengan Bro Dani. Jadi kalau teman-teman memang Pak Bong boleh nggak ada request another 1 hour session dengan Bro Dani, bisa komen. Ya, tapi nggak perlu khawatir, kita semua bisa belajar dari Bro Dani dan juga 30 speakers lain di Finfo Conference The Winter Money 17-18 November 2022 di Casablanca, Jakarta. Jadi akan ada ribuan peserta di sana, 5 venture capital, dan di sana kita bisa belajar dari berbagai macam sektor. Jadi kalau ini 1 jam rasanya kurang, nanti event conference-nya adalah 2 hari full day. Jadi teman-teman yang mungkin ya belum beli tiket pesawat atau hotel, silakan mungkin boleh masukin dalam kalender. Oke? Thank you, Bro Dani. Thank you, Bro. Thank you. Nanti utangnya adalah next session podcast, tapi kita ajak Bro Putra. Oh iya, itu harus tuh. Thank you semuanya. Thank you semua.